Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, mengalir tenang di relung jiwaku. Di setiap langkah dan nafasku, kasih-Mu selalu menyertaiku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, lembut bagai langkah dan nafasku. Kasih-Mu selalu menyertaiku. Melayani ibadah Harnas Kompria, ya. Puji Tuhan, baik, bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh Tuhan Kau baik. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan tangan-Mu yang sempurna atas kami. Dan kesempatan ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Bapak Ibu Saudara bisa angkat suaramu, sembahlah Dia. Dia Allah yang hidup, yang dapat menikmati sikap hati kita di hadapan-Nya. Kami berhormat dan besar kepada-Nya. Karya-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu
itu Bapak. Sungguh kami bangga dari Allah yang seperti itu. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Bapak. Kesempatan demi kesempatan yang kau berikan dalam hidup kami Bapak. Tak akan kami sia-siakan begitu saja Bapak. Terima kasih Bapak yang baik kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan menyembah Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kasih setiamu Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan demi kesempatan Bapak. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena berkat dan pemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan bernyanyi, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan. Tak pernah ragu, selalu. Haleluya. Saudara percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan baru Tuhan berikan buat kita. Tuhanlah kekuatan dan maskerku. Makin kamu
Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, apa yang diajarkannya boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan jalannya ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Tuhan, saya sudah mendapatkan dia. Kita mau pujian dan syukur. Pujian dan syukurku Ku bawa padamu. ku bawa padamu. Dengan rendah hati Tuhan kami datang. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Bersama-sama Engkau hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Genap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa Bapa. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pada pagi ini Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh bersama-sama beribadah di GSJ Apaker Tuhan. Kebersamaan saling mengasihi, naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya kan? Itu kita bersama-sama selalu kompak di dalam Tuhan. Amin. Kita bersama di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pada pagi ini adalah spesial tanggal 24 Agustus kemarin. Hari ini tanggal 31 Agustus. Di akhir zaman banyak kesulitan, kesusahan, tetapi percaya Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya, amin. Pria integritas GCA, batas
maju, pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Terima kasih. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan ada kesalehan. Semampu kita, sebisa kita, lakukan yang terbaik selama masih ada waktu. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kepada Tuhan, suatu kebajikan dan pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasih, inilah tuntutan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan nggak berdiam diri, tapi progresif, harus bergerak, dan bergerak, maju, jangan turun. Godaan masalah, persoalan ada. Selama kita hidup di dalam dunia ini, nggak lepas dari namanya persoalan hidup. Selama masih ada dalam dunia. Sampai kapan Pak? Sampai kapan Om? Sampai menutup mata, selesai tugasmu di dalam dunia. Untuk itu, apa yang kita lakukan? Bertahan di dalam Tuhan. Baik. Ya, perumpamaan tentang talenta. Satu, kita lihat seorang Tuhan mempercayakan harta talentanya kepada 3 orang hambanya. Di sini katakan ada 2 hamba yang mengembangkan talenta mereka dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Bapak Ibu, kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut. Ya, sementara satu hamba menyembunyikannya dan tidak menghasilkan apa-apa, tuannya memuji kedua hambanya dan mengembangkan talenta yang berikan, tetapi menghukum hamba yang malah dan tidak. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, kemudian tuannya pergi. Seolah-olah kalau sekarang itu kita bicara dikasih modal, ya, saya akan pergi, ayo kalian kembangkan, kasih modal, ya, kasih modal dan kasih modal. Hamba pertama 5 talenta, kedua 2 talenta, ketiga 1 talenta, sesuai kapasitas dan tuannya lihat. Kapasitasnya Pak Daniel melihat karyawan, kemampuannya lebih, sedang dan kurang. Tentunya kepercayaan dikasih, yang kurang dikasih lebih, kemampuan besar, tapi nggak kasih, kemudian tuannya datang dan bertanya, kalian kumpul semua, 5 talenta, melaporkan, Tuan saya dapat 5 talenta. Senang sebagai Tuhan, sebagai orang pengusaha, bos, senang memberikan keuntungan. Ini orang yang bagus, boleh dikasih kepercayaan lebih. Yang 2 sama dikasih lagi, bos ini, Tuhan ini 2 talenta akan menghasilkan 2 talenta. Ini hambaku yang baik dan ulah rajin, ya. 1 talenta ini tadi umpetin, disimpan, dicangkul, tadi kita nggak mau usaha, takut gagal, takut kemarin bos, dan asumsinya enak aja bos gua kayak usaha dia enak. Ini pemikiran, tapi orang udah kasih modal, kembangkan bagaimana caranya, ya, dicongkel, disembunyi, diumpet, ditanam. Kalau bosnya pulang dia tinggal kasih, nggak mau resiko. Bapak Ibu, satu tempat mau, bukan nggak bisa, nggak mau dan malas ini, ya. Kenapa? Seringkali saya lihat, oh anak-anak Tuhan kok susah-susah, sedangkan mereka bukan anak Tuhan, orang Buddhis, yang anak-anak saya kok hebat, beli ruko lagi, udah dibangun kerja mereka. Kalau dikurang ya,
mereka kerja keras sampai jam 11 malam. Ya, kadang-kadang kita jam 6 jam 7 udah. Akan mendatangkan hukuman, kesusahan. Di sini katakan ketidaksetiaan, kemalasan akan mendatangkan. Hukumannya apa? Bukan di penjara. Ya, bukan nggak dikasih makan, penjara enggak. Ya mungkin makan sehari-hari ada aja, tapi ya begitu seadanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, hukumannya apa? Kesusahan. Orang malas, ya dapat duit. Apalagi masuk anak bosek, kalau ada duit di kantong nggak 400.000 buat miskin. Firman Tuhan katakan, orang yang lamban, yang malas itu, ya, yang ngopi sekelas itu sampai 2-3 jam sedikit, bikin ngelamun, ya, maka segelas kopi bisa berjam-jam kadang-kadang seperti itu, lihat ya. Nah, kemudian ngumpul tangan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa? Orang itu tidak ingin kembangkan potensi. Ada masalah kecil. Integritas adalah kualitas moral yang mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu pria yang komitmen, jujur, perilaku dalam perkataanmu, perbuatan yang benar serta bertanggung jawab kepada Tuhan, keluarga dan sesama di mana engkau berada, lingkungan kerjamu, perusahaanmu, tetanggamu, RT RW, baik, sopan. Yang saya katakan lewat aja masuk pun, ya. Kehidupan kita sehari-hari, yakni jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Ya, kehidupan kita jujur, bertanggung jawab dan disiplin diri. Ya, jangan seperti di tempat pelayanan lama saya dulu ya. Kita sini ada yang sono banyak tempat lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Ya, integritas kehidupan, jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian keras kerja, mandiri. Ya, senang saya juga sebagai pelaku usaha lihat anak buah yang bisa mandiri, dikasih tugas, dia bisa ngolah sendiri, dia udah tahu cara-caranya, nggak usah lagi diomongin berkali-kali, masih begitu, nggak mandiri. Kemudian kerja keras dan ulet, semangat itu yang kita inginkan. 3, integritas sikap kita, berani, peduli lingkungan lewat kita. Selamat pagi, itu pun enak, angkat tangan sedikit kalau lewat, ya. Kemudian yang ini dari kuat-kuat ini yang paling ganteng. Semuanya puji Tuhan, ya. Berarti ahli. Kita melihat pria jalan sendiri gampang tergoda, ya. Yang gampang tergoda, ada masalah kecil dia pusing, pikir, mabok, gak salah, nggak pulang. Pulang pusing, kenapa nggak pulang? Warung nongkrong, ngopi, pusing. Oh, kenapa? Pulang, bangun, nggak pulang, ditanyain. Ya, susah. Ini akhirnya pusing tuh, nggak memang dia pulang. Ya, ini dagang, kalau rame, ya, istri senang, istri yang banyak senang, muka istrinya kan lemon, ya, di notiau doang, mukanya kayak busuk. Pusing ini, kita sebagai suami juga pusing. Padahal udah berjuang ya, udah berjuang kan? Kita berjuang loh, jangan loh, yang punya suami berjuang ya, lihat itu. Tapi jangan nyam-nyam lagi ya. Hati-hati, Tuhan saling menguatkan, saya mendukung, ya. Iya kan nggak kuat. Oh ya kebar, lama-lama petani bar dia. Hati-hati, tapi uang gajian dia kebar. Lama-lama ini juga gajian. Kalau lagi ramai dagang, tenang. Kalau sepi, begitu. Antara melon dan pepaya busuk. Ya, kuat ini kuat ya. Ya, ini sama pemuda sendiri. Kita lihat. Saya sudah kuat ini. Nah, kuat. Tapi mereka bersatu. Coba bergandeng tangan. Bersatu. Ayo bertiga. Mohon maaf,
hari ini laki-laki pegangan tangan nggak apa-apa ya. Sekali-kali hanya coba yang sering-sering begini nggak apa-apa. Ini hanya ilustrasi aja. Mereka bersatu, kuat kan? Nah, kelak saya ini banyak masalah, ya, pulang istri ngomel, dagang susah, pusing juga menghadapi keadaan, tekanan. Tuhan, tolong saya. Karena kalau saya sempoyongan, kebingung mana? Bisa salah komunitas. Kemudian saya ketemu sama mereka, komunitas yang baik, percaya Tuhan Yesus. Ini anak yang sudah percaya Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan. Amin. Amin ya, baca. Semua anak Tuhan. Saya masuk di dalamnya. Saya masuk di dalam komunitas ini. Dulu saya galau, nggak ngerti apa itu kebenaran, nggak ngerti firman Tuhan. Saya masuk komunitas ini. Mereka tangkap saya dan mereka mau bina saya. Masuk komunitas yang baik. Pada saat saya jatuh, mereka kuat nolong saya. Untuk kuat pada saya. Saya jatuh lagi, goyang lagi. Apakah benar Tuhan Yesus baik? Saya coba goyang lagi, bukan kuat juga. Ya, kemudian lama-lama saya masuk komunitas ini. Lepas. Saya masuk komunitas ini. Wah, pagi saya orang berandalan, tak ngerti firman Tuhan. Saya masuk komunitas. Jadi kita komunitas yang baik. Amin. Mau masuk komunitas yang baik di dalam Tuhan. Saling menguatkan, saling mendoakan. Silakan duduk, makasih ya. Ampaunya besok ya. Kita terus masuk dalam komunitas yang baik. Bos Yo Kapasiti, kembangkan dirimu. Amin. Pria-pria Allah, engkau punya komitmen bersama Tuhan. Ya. Coba sekali lagi. Ya. Pria integritas. Yes. Berdiri ayo kita. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku terdapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, meninggalkanku, setia menopangmu. Berseru berharap
perhatian dari kami kaum pria GSDA Baker. Kaum pria GSDA Baker. Sejati. Terima kasih. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Dahsyat. Bukan lagi yang menunggu ya, seperti itu Pastor ya. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku dalam suka dan duka. Kau selalu di sisiku. Langkahku rapuh, jalanku gelap, namun cahayamu selalu menuntun tetap. Kau ajarkanku arti percaya.